Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat dengan NIM 23170104 dari mata kuliah Big Data Machine Learning. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses processing data dan analisis jurnal terkait metode Naive Bayes. Nah, yang saya gunakan di sini itu adalah metode Naive Bayes. Nah, di sini saya saya menggunakan data bunga yang diambil dari data kolage yang dimana sudah ada linknya pada PPT tersebut. Nah, lanjut saja kita langsung kepada data proses processing, yang mana untuk studi kasusnya saya menggunakan dataset bunga iris yang diambil dari situs Kaggle, yaitu di link yaitu yang ada pada link slide sebelumnya. Nah, jadi di dataset ini berisi 4 fitur numerik yang yaitu sepal, length, sepal width, dan petal length dan petal width dengan target atau label yang spesial bunga iris. Nah, sebelum data digunakan untuk membangun model, dilakukan proses processing agar data bersih, siap dipelajari dan sesuai dengan oleh algoritma. Nah, metode Naive Bayes sendiri yaitu yang berbasis probabilitas yang didasari teorema Bayes dengan asumsi bahwa setiap fitur bersifat independen satu sama lain. Nah, langkah-langkah processing yang dilakukan yaitu yang pertama saya menghapus kolom yang tidak relevan seperti kolom ID yang tidak berpengaruh terhadap hasil klasifikasi. Yang kedua, memeriksa missing value untuk memastikan tidak ada kosong atau rusak. Nah, yang ketiga itu melakukan normalisasi pada fitur numerik menggunakan standar scalar agar setiap fitur memiliki skala yang seimbang. Tujuannya yaitu supaya model tidak berat sebelah terhadap fitur dengan nilai yang besar. Nah, selanjutnya yang keempat atau yang terakhir yaitu setelah itu data dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama 80% untuk data latih atau training. Di mana saja ya? Selain itu selanjutnya itu pada sini. Setelah itu data dibagi menjadi 80% untuk data latih training dan 20% untuk data uji testing. Pengembangan ini dilakukan menggunakan fungsi dari scikit-learn. Nah, dengan tahapan ini metode akan belajar secara optimal tanpa bias terhadap data tertentu. Nah, yang selanjutnya itu adalah metode Naive Bayes dan implementasi. Metode Naive Bayes merupakan algoritma klasifikasi berbasis probabilitas yang menggunakan teorema Bayes dengan asumsi bahwa setiap fitur bersifat independen atau satu sama lain. Karena dataset iris memiliki fitur numerik, maka digunakan varian Gaussian Naive Bayes atau yang disingkat GNB yang mengasumsikan data mengikuti distribusi normal. Nah, model ini diimplementasikan menggunakan Jupyter Notebook dan library scikit-learn. Nah, model ini diimplementasikan menggunakan Jupyter atau Notebook dan library scikit-learn. Hasil pengujian ini menunjukkan akurasi sekitar 98%, yang berarti model mampu mengenali spesies bunga dengan sangat baik. Dari hasil koefisien metrik, prediksi untuk kelas iris setosa hampir sempurna. Sedangkan kesalahan kecil terjadi antara kelas versicolor dan virginisa. Kesimpulannya, Naive Bayes terbukti sederhana namun efektif untuk klasifikasi data numerik dengan distribusi Gaussian. Nah, untuk analisis jurnalnya yaitu saya membahas tentang penerapan Naive Bayes untuk prediksi penyakit diare pada balita, yang dimana latar belakangnya penyakit diare merupakan salah satu penyakit
endemis di Indonesia yang sering menyerang anak-anak. Menurut data Kementerian Kesehatan tahun 2020, endemis di Indonesia, angka kematiannya itu akibat diare mencapai 14% dan 4,55%. Di antaranya terjadi pada anak balita. Masalah utamanya yang dihadapi oleh balita tersebut adalah keterlambatan penanganan medis karena orang tua sering tidak mengenali gejala awal penyakit. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, peneliti menggunakan algoritma Naive Bayes guna memprediksi penyakit berdasarkan gejala pasien secara cepat dan akurat. Nah, untuk hasil dari penelitian tersebut, yaitu dari hasil pengujian model Naive Bayes menghasilkan akurasi sebesar 98,57% dari nilai AUC sebesar 1000. Nah, nilai AUC yang mendekati 1 menandakan tingkat klasifikasi yang excellent. Artinya, algoritma ini mampu membedakan pasien dengan sangat baik berdasarkan gejala yang diberikan. Nah, untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal tersebut disimpulkan bahwa Naive Bayes sangat efektif untuk prediksi penyakit dengan data medis yang sederhana dan terbatas. Peneliti menyarankan agar penelitian berikutnya menggunakan dataset yang lebih besar dan menerapkan cross validation untuk menghindari bias dan meningkatkan generasi model. Nah, untuk kesimpulan dari PPT saya tersebut sendiri, yaitu dari jurnal tersebut disimpulkan bahwa Naive Bayes sangat efektif untuk prediksi penyakit dengan data medis yang sederhana dan terbatas. Nah, penelitian ini menyarankan agar peneliti berikutnya menggunakan dataset yang lebih besar dan menerapkan konsensus untuk mengatasi bias dan meningkatkan generation model. Nah, penutup yaitu dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa Naive Bayes merupakan algoritma yang mudah, cepat, dan memiliki akurasi tingkat baik pada kasus klasifikasi umum seperti dataset iris maupun pada kasus medis seperti prediksi penyakit diare. Demikian presentasi saya, semoga dapat memberikan gambaran jelas tentang penerapan metode Naive Bayes dalam dunia machine learning. Dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.